Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 7 semester 1 atau semester ganjil pada bab pertama, hakikat ilmu sains dan metode ilmiah. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang laboratorium IPA. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu di rumah kita punya kamar atau punya ruangan yang terdiri dari kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu. Tentu kalau kalian bandingkan dengan ruangan yang ada di sekolah kita, di madrasah kita, tentu berbeda. Ada ruangan kepala madrasah, ada ruangan laboratorium IPA, dan laboratorium komputer. Yang kita bahas kali ini adalah tentang laboratorium IPA. Apa itu laboratorium IPA? Laboratorium IPA adalah tempat siswa dan guru belajar menemukan dan memecahkan masalah IPA. Tentu siswa dan guru akan melakukan penyelidikan dengan pengamatan objek-objek alam atau gejala alam yang ditemukan di lapangan dan diuji coba di laboratorium dengan melakukan percobaan-percobaan. Dan laboratorium adalah tempat atau ruangan tertentu yang dilengkapi dengan peralatan-peralatan untuk mengadakan percobaan atau penyelidikan. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah: 1. Peserta didik mampu mengidentifikasi bagian dan tata tertib laboratorium dengan cermat, minimal masing-masing 4. 2. Membedakan fungsi laboratorium dengan ruangan lain minimal 4 dengan tepat. 3. Memberikan nama dan fungsi alat laboratorium minimal 5 dengan tepat. Para siswa sekalian, sekarang kita bahas tentang fungsi laboratorium itu apa. Fungsi laboratorium yang pertama merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan yang memadai. 2. Menjadi sarana belajar bagi peserta didik untuk mampu mengerti dan memahami seluruh ilmu pengetahuan yang bersifat abstrak sehingga menjadi bersifat konkret dan nyata. Tentunya semua berkat penelitian yang dilakukan di laboratorium. 3. Menjadi penyeimbang antara praktek dengan teori, karena laboratorium menjadi tempat untuk menguji sebuah teori sehingga mampu menunjang pelajaran teori yang telah ada. 4. Meningkatkan berbagai aktivitas yang berpusat pada pengembangan keterampilan proses, baik proses dalam ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan pembentukan sikap ilmiah. Jenis-jenis laboratorium berdasarkan kegunaannya. 1. Laboratorium pendidikan. Laboratorium pendidikan ini adalah laboratorium yang berada di lembaga-lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA, SMK hingga perguruan tinggi dengan maksud menjadi bagian pembelajaran. 2. Laboratorium penelitian. Laboratorium ini dapat dalam bentuk fisika, kimia, serta mikrobiologi dengan maksud menjadi tempat penelitian dan pengembangan ilmu. 3. Laboratorium pengendalian proses, yaitu laboratorium ini berguna sebagai tempat melakukan quality control dengan sebutan laboratorium komputasi. 4. Laboratorium pengembangan produk merupakan laboratorium untuk melakukan pengembangan produk dengan memiliki sebutan laboratorium kultur jaringan atau laboratorium analisis pangan dan pakan. 5. Laboratorium layanan jasa merupakan laboratorium yang berada di rumah sakit, apotek, hingga klinik dengan maksud memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat luas. Alat-alat laboratorium beserta fungsinya: gelas ukur, fungsinya untuk mengukur volume cairan; spatula laboratorium, fungsinya untuk mengambil objek atau bahan kimia yang bersifat padat atau serbuk untuk mengaduk pada proses pembuatan larutan kimia; tabung reaksi, fungsinya sebagai sebuah wadah untuk menampung reaksi kimia dalam skala medium; rak tabung reaksi, fungsinya untuk menyimpan, menata, dan meletakkan beberapa tabung reaksi; mikroskop, fungsinya untuk mengamati objek yang ukurannya sangat kecil ketika mata manusia tidak mampu untuk melihatnya;
Neraca pegas, fungsinya sebagai alat pengukur gaya, disebut juga dinamometer atau neraca pegas. Dinamometer merupakan alat untuk mengukur besar kecilnya gaya dengan menerapkan prinsip gaya pegas. Sarung tangan laboratorium, fungsinya melindungi tangan dari bahan kimia yang tercecer sehingga dapat menyebabkan kulit tangan menjadi gatal atau bahkan dapat mengakibatkan melepuh. Baju atau jas laboratorium, fungsinya sebagai seragam atau identitas seorang pekerja laboratorium dan untuk melindungi tubuh manusia dari percikan zat kimia berbahaya yang dapat merusak kulit serta zat kimia yang bersifat mudah meledak. Kacamata laboratorium, fungsinya bentuknya mirip seperti kacamata untuk menyelam. Kacamata laboratorium digunakan untuk melindungi mata dari percikan larutan bahan kimia. Sepatu laboratorium, fungsinya melindungi dari cairan kimia berbahaya. Kompor Bunsen menghasilkan api gas terbuka tunggal yang digunakan untuk pemanasan, sterilisasi, dan pembakaran. Timbangan Ohaus, fungsinya untuk mengukur massa logam atau benda yang dipakai untuk praktek di laboratorium. Jangka sorong, fungsinya untuk mengukur ketebalan, diameter dalam, diameter luar, dan mengukur kedalaman suatu benda. Mikrometerskop, fungsinya untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk plat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Kertas saring dan corong, fungsinya untuk memisahkan campuran padat dan cair. Mortar dan alu, fungsinya menghaluskan sampel pengujian yang ada di laboratorium. Termometer, fungsinya sebagai alat pengukur suhu. Pipet tetes, fungsinya memindahkan larutan dari suatu wadah ke wadah lain dengan jumlah yang sangat sedikit. Stopwatch, fungsinya sebagai alat yang digunakan untuk menghitung satuan waktu berdasarkan jarak yang ditempuh dengan kecepatan tertentu. Kaki tiga, fungsinya sebagai penyangga dengan 3 kaki untuk menyokong alat gelas ketika dipanaskan. Amperemeter, fungsinya alat ukur yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Bagaimana cara menggambar diagram alat-alat laboratorium? Para ahli telah membuat kesepakatan bahwasanya alat-alat laboratorium ini telah disepakati dengan digambarkan dalam bentuk 2 dimensi. Ketika kita berada di laboratorium, terutama laboratorium IPA, kita wajib menjaga keselamatan. Perhatikan simbol-simbol berbahaya yang ada di laboratorium IPA. Simbol ini menandakan bahwasanya bahan tersebut mudah terbakar, mudah teroksidasi. Oksidasi adalah reaksi yang mengalami peningkatan bila terjadi penurunan bilangan elektron. Simbol ini menandakan berbahaya bagi lingkungan. Simbol ini menyatakan bahan mudah meledak. Simbol ini berarti bahan beracun. Simbol ini menandakan bahwa apabila terkena kulit dapat mengakibatkan iritasi. Simbol ini menyatakan bersifat korosif, artinya bahan dapat merangsang terjadinya karat pada bahan-bahan logam. Simbol ini menyatakan bahwa bahan ini sangat berbahaya. Cara menjaga keselamatan kerja di laboratorium IPA. Hal-hal yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. 1. Gunakan perlengkapan keselamatan laboratorium seperti baju laboratorium, masker, dan sarung tangan. 2. Merapikan rambut agar tidak mengganggu kerja. 3. Berhati-hati saat menggunakan alat kaca. 4. Mengambil bahan kimia menggunakan alat bantu seperti pipet, sendok, atau pinset. 5. Mempersiapkan P3K. 6. Segera membasuh dengan air mengalir ketika terkena zat kimia. 7. Tidak mencium aroma zat secara langsung. 8. Menjauhkan wajah ketika memanaskan zat kimia. 9. Mencuci tangan pada air mengalir setelah selesai bekerja. Nah, apa pendapat kalian jika ini yang terjadi di laboratorium IPA? Silahkan kalian sampaikan di kolom komentar. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan di laboratorium IPA. 1. Dilarang makan ataupun minum saat berada di ruang laboratorium. 2. Dilarang merokok di dalam ruang laboratorium. 3. Jangan berlarian
berkejaran di dalam ruang laboratorium. Jangan meletakkan tas dan barang lainnya di lantai laboratorium dan di tempat berjalan. 4. Mengambil barang ataupun yang merupakan aset laboratorium. 5. Meninggalkan barang sisa sampah apapun di dalam laboratorium. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka perlu disusun tata tertib laboratorium IPA seperti berikut ini. 1. Siswa tidak diperkenankan masuk ke ruang laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. 2. Siswa tidak diperkenankan membawa makanan dan minuman ke ruang laboratorium kecuali untuk praktikum, serta siswa dilarang makan dan minum di ruang laboratorium. 3. Siswa tidak diperkenankan membawa alat-alat laboratorium atau bahan-bahan laboratorium keluar ruangan laboratorium tanpa seizin guru atau laboran. 4. Siswa dilarang mencoret-coret bangku atau ruangan laboratorium. 5. Alat-alat atau bahan praktikum harus digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan yang dianjurkan guru. 6. Dalam melakukan praktikum, hendaknya digunakan bahan yang seminim mungkin atau secukupnya. 7. Siswa wajib menyiapkan dan memakai peralatan proteksi diri seperti jas laboratorium, masker, kacamata pelindung, dan sarung tangan. 8. Siswa dilarang bermain berkejar-kejaran di dalam laboratorium dan dilarang melakukan percobaan atau eksperimen sendiri tanpa sepengetahuan guru. 9. Jika dalam praktikum siswa merusakkan atau memecahkan alat, maka yang bersangkutan wajib menggantinya sesuai dengan ketentuan yang tertulis dalam SOP atau Standard Operating Procedures tentang kerusakan pemakaian peralatan laboratorium. 10. Jika dalam praktikum terjadi kecelakaan, misalnya terkena pecahan kaca, terbakar, tertusuk, tertelan bahan kimia, harap segera melapor kepada guru atau laboran. 11. Label bahan kimia yang rusak atau hilang harap segera dilaporkan kepada guru atau laboran. 12. Jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. 13. Dilarang membuang sampah padat ke wastafel. 14. Setelah melakukan praktikum, alat-alat atau bahan-bahan laboratorium hendaknya dikembalikan ke tempat semula dalam keadaan lengkap, bersih, dan siap pakai. Kebersihan alat atau glassware adalah tanggung jawab siswa di bawah pengawasan guru dan laboran. 15. Sebelum meninggalkan ruang laboratorium, meja praktikum harus dalam keadaan bersih dan kering. Kursi diletakkan rapi atau ditata kembali ke tempat semula. Keran air dan gas ditutup rapat dan kontak listrik dimatikan ataupun dicabut. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.